ini uang apa. Tapi kalau dikasih makanan tanya ini makanan apa. Makanya nyuwun sewu santri-santri Darul Falah kula aturi. Nah, santri-santri dengarkan. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Orang sederhana itu gaya hidup, sebenarnya dia bisa beli makanan apapun tapi dia makan apa adanya, itu namanya sederhana. Tapi kalau miskin, makan itu memang punyanya hanya itu saja, yang dimakan hanya itu saja, itu namanya miskin. Maka kemudian polanya ada dua, ada sumaker, ada kirmasu. Apa kayak sumaker? Sumaker itu sugih maca kere, sebenarnya dia kaya tapi pura-pura miskin. Tapi sekarang paling banyak di Indramayu yang kedua, kirmasu, kere maca sugih. Kalau pengajian gayanya sugih, tapi begitu dum-duman BLT miskin maning. Kepada istri dawuh, istri kepada suami matur. Sopo mau ngomong suami matur? Masuk mas, monggo matur. Inyong bariki dawuh, ya bisa. Lagi dibalik santri-santri ini. Santri kepada kiai dawuh napa matur? Matur. Lho, wong Jawa ngilang Jawane kayak iki ya. Sing bener iku nyuwun sewu, kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan, panjenenganipun rawuh. Kula matur apa kula dawuh? Kula matur jenengan dawuh. Saya itu nganu Gus, walaupun kata orang saya itu agak galak, kasar di panggung, saya itu sebenarnya halusnya minta. Saya itu kalau sama istri bos loh Gus, saya itu sama istri saya bos. Kalau malam Jumat ngumpul sama istri, bos saya matur, bunda, abah ingin. Walid nak boleh, Dewi nak boleh malah kaya Walid. Niki kola alaihi salatu wassalam, wis dawuh. Minimal selain dawuh niku wis ngendikan. Sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Ali, la taubata li taibi hatta yaksila batnahu minal harami biti bikasbi. Niki kula atur Gus, soalnya supaya santri-santri itu ketika maisah mencukupi kebutuhan hidupnya jangan sampai menyimpang dengan jalan yang haram. Moga-moga rezeki santri Darul Falah halal 100%. Amin. Amin. Tapi ya iso Gus. Rezeki yang halal 100% itu hanya air hujan yang turun langsung dari langit yang langsung kita tampani nganggo cangkem. Itu 100% halal. Kalau melalui talang, melalui genteng itu tetap ada subhat. Tapi ada kalimat ngeten, Mbak. La tatlub ta'aman biduni subhatin fatakunu ja'ian. Jangan pernah mencari rizki, mencari makanan yang sama sekali tidak ada subhatnya, maka kamu akan kelaparan selama-lamanya. Ora iso. Tapi minimal boten haram. Maka kemudian di sini disebutkan ya Ali do Ali. La taubata ora ana apa tobat. Iku ibi kedue wong sing tobat. Hatta yaksila sehingga ngresiki badnahu ing wetenge taib minal harami saking ing haram biti bikasbi kelawan baguse penggaweane wong. Jalan untuk tobat pertama kali itu adalah carilah pekerjaan yang halal. Carilah pekerjaan yang bukan pekerjaan haram. Kalau takon, pegawai negeri niku halal apa haram? Halal. Jadi polisi niku halal apa haram? Halal. Jadi petani niku halal apa haram? Halal. Jadi guru niku halal apa haram? Halal. Cuman problemnya teng Indonesia niku satu, bola-balik kula matur. Napa problemnya? Orang Indonesia itu takut barang haram kalau dalam bentuk makanan, tapi tidak pernah takut barang haram kalau dalam bentuk uang.
apa celek. Tapi kalau dikasih uang nggak pernah tanya ini uang apa. Contoh, ibu-ibu biasanya sebulan dinafkahi bojone 1 juta, bulan berikutnya tahu-tahu dinafkahi 2 juta. Ibu-ibu nggak pernah bertanya dari 1 juta menjadi 2 juta. Tapi lah biasanya dinafkahi 1 juta, bulan depan kok cuma 500, takon loh kok mau 500. Dadilah tambah ora takon, dikurangi takon. Gini apa betul? Kita tuh kalau dikasih uang bu, nggak pernah tanya ini uang apa. Tapi kalau dikasih makanan tanya ini makanan apa. Makanya nyuwun sewu, santri-santri Darul Falah kula aturi. Nah, santri-santri dengarkan. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Apa-apa. Jadi salah satu cara tobat adalah yaksila batnahu minal haram, membersihkan perutnya dari perkara yang haram. Caranya bagaimana? Bikasbihi, dengan pekerjaan yang baik. Mila bola balik kula matur, dadi kiai niku kudu nyambut gawe, dadi kiai niku kudu bisnis, dadi kiai niku kudu macul, dadi kiai niku kudu dagang. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi itu jadi nabi cuma 23 tahun, dari usia 40 tahun sampai 63 tahun, tapi jadi pedagang 25 tahun, dari usia 15 sampai 40 tahun. Mila Kanjeng Nabi niku sugih napa kere? Sugih. Salah awake dhewe niku siji, seolah-olah Kanjeng Nabi niku miskin, niku salah. Kanjeng Nabi itu mengajarkan sederhana, bukan mengajarkan miskin. Napa bedane sederhana kali miskin? Sing iso jawab tak wanehi dhuwit 500 saiki. Napa bedane sederhana kali miskin? Angkat tangan. Apa? Malah takon apa? Apa Bu? Dikasih mic. Waras deh. Ini yang menjadi mereduh, wong Indramayu ngarani miskin oleh sederhana itu napa? Ibu, namanya siapa? Titin. Lah numpak motor ya? Tin. Masih punya suami Bu? Masih. Anaknya berapa? Anaknya 1. 1? Orang mateng-mateng ya? Pekerjaannya apa Bu Titin? Rumah tangga. Rumah tangga. Apa bedanya miskin sama sederhana? Kalau miskin nggak punya duit, kalau sederhana biasa-biasa aja. Masuk. Micin dapatnya susu. Titin, kok kamu kemayu? Nggak masuk, tapi nggak apa, dikasih 200.000 uang partisipasi. Kasih uang saya ubud. Sini ada yang mau jawab, yang sebelah sini. Itu guru itu. Jadi yang itu, itu Pak, yang tengah, gemuk itu Pak. Yang ingin ngerti ya. Arahnya siapa? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Heni. Heni. Iya. Guru di sini. Iya. Mata pelajaran apa Bu Heni? Campur-campur, ada matematika dan PPKN. Matematika. Ya. Ibu Heni tahu pelajaran matematika itu apa? Apa ya Gus? Matematika. Makin tenanan makin tidak karu-karuan. Oh. Bagus. 100 buat Gus Miftah. Apa Bu Heni bedanya sederhana dengan miskin? Kalau sederhana, walaupun kita mampu, kita tidak menunjukkan bahwa kita itu orang kaya atau orang sugih ya. Miskin. Kalau miskin? Kalau miskin, kalau yang tadi kata Ibu Titin itu orang ada duit ya Gus. Tapi kalau yang miskin itu
kita tidak mampu, tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Jawabannya lebih bagus daripada Bu Titin, 400.000. Terima kasih Gus. Alhamdulillah Gus. Makasih. Saya di sini guru perempuan yang paling tua. Tak bikin paling lemu. Nah, satu lagi yang cowok. Ah, itu yang putih. Gaji putih, niko, ngapunten. Ya itu yang gaji putih niko kiai. Ah niko, yang belakang. Nah. Lemu kayak Henry. Arane siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Fakih Walidul Anam. Fakih. Iya. Namanya banget Fakih Walidul Anam. Walid. Ini nak boleh. Mas Walid dari mana Mas Walid? Eretan Wetan, Kendang Ahu. Eretan Wetan. Iya. Pekerjaannya apa Mas Walid? Jualan Jualan apa? kerupuk. Kerupuk. Iya. Gak apa-apa. Kamu boleh jualan kerupuk tapi jangan pernah punya mental seperti kerupuk. Kerupuk itu gayanya keras, kena air, pes. Semangat. Apa Mas Walid? Apa jawabannya antara sederhana dan miskin? Kalau sederhana itu lebih ke gaya hidup, pilih gaya hidup yang benar-benar dibutuhkan. Terus kalau apa miskin? adanya. Kalau miskin itu orang yang memiliki uang, cuman kadang kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, cukup habis itu kadang ada, kadang tidak ada. Yang tadi yang definisi sederhana itu bener, tapi miskin nggak bener. Yaudah 300. Nah, Masa anak-anak Hadra langsung bilang, Hadra ya dipikir no. Tenang. Insya Allah selesai pengajian, saya langsung pulang. Nah, apa bedanya sederhana dengan miskin? Tadi jawaban Mas Fakih yang pertama benar. Sederhana itu gaya hidup, miskin itu kondisi hidup. Orang sederhana itu gaya hidup. Sebenarnya dia bisa beli makanan apapun, tapi dia makan apa adanya. Itu namanya sederhana. Tapi kalau miskin, makan itu memang punyanya hanya itu saja. Yang dimakan ya hanya itu saja. Itu namanya miskin. Maka kemudian polanya ada dua, ada sumaker, ada kirmasu. Apa kayak sumaker? Sumaker itu sugih maca kere. Sebenarnya dia kaya tapi pura-pura miskin. Tapi sekarang paling banyak di Indramayu yang kedua, kirmasu, kere maca sugih. Kalau pengajian gayanya sugih, tapi begitu dum-duman BLT, miskin maning. Kalau pengajian gayanya masih dinggo sak dawan-dawan. Kayak Bu Titin begitu guyut tutupi reki ya, saya pikir malu, ternyata pamer jam. Orang itu terprovokasi mendapatkan sesuatu melalui cara yang haram gara-gara apa Pak? Gara-gara ngikuti gaya hidup. Coba jadi polisi, jadi tentara itu gajinya kalau hanya untuk kebutuhan hidup pasti cukup. Tapi gara-gara kadang-kadang tuntutan dari istri yang berlebihan, maka kemudian tidak menjadi cukup. Betul Bu? Makanya saya itu bisnis. Saya itu orang bilang Gus Ita kaya, ya karena saya punya bisnis, karena saya bekerja. Istri saya itu juragan sembako, kerja. Kenapa? Karena Nabi mengatakan cek. Kenapa mic-nya mati? Karena Darul Falah nggak punya bisnis.
bayar. Ini. Nomor minta nomor. Ini minta nomor. Nomor sampean. Ini minta nomor WA. Karena soalnya error, mari kita akhiri pengajian kita siang ini. Lah. Lupa nomor baru saya. Official. Ada sih enak teman. Ini ubahnya bunga-bunga awet isuk ya. Cek. Lupa mana. Maka tadi bantar temen ya. Cek. Makanya nyuwun sewu. Laki-laki itu kemuliaannya adalah dengan bekerja. Lupa. Bu, senang suaminya bekerja menganggur di rumah. Lupa. Ini kan hadis sih Gus. Sajane dibawa nih hadis. Ahab banas ilallahi anfa'um linnas. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim. Taksifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. Lah, terusan ini. Kata Nabi apa? Wali'an amsya ma'a akhin fi hajatihi la ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kalaulah seandainya saya berjalan dengan orang yang bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, bagiku kata Nabi, itu lebih baik dibandingkan orang ibadah iktikaf di masjid sebulan penuh. Laki-laki yang bekerja lebih disukai oleh Allah, lebih disukai oleh Rasulullah dibandingkan orang ibadah di masjid sebulan penuh. Mang bayangin. Maka Nabi itu pernah mencium tangan seorang kuli yang tangannya kasar, bahkan dia malu untuk salaman dengan Nabi. Kenapa? Karena tangannya penuh dengan kapalan, kasar, dia nggak berani menjulurkan tangannya. Tapi Nabi kemudian mengambil tangannya dan mencium tangannya. Dia katakan kepada orang itu, tangan kasarmu yang disebabkan karena memberikan nafkah kepada anak istrimu adalah merupakan jalan bagi pintu surgamu. Mila wong lanang niku nyambut gawe. Kalau saya Gus dari dulu, saya mengharamkan istri saya bekerja. Mau saat ini kalau nggak sembako tak atas namakan istri saya supaya istri saya pede. Saya begitu menikah dengan istri saya bilang sama istri saya, Dek, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena ini laki-laki itu adalah tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya nggak mengizinkan istri saya bekerja. Ini anu nih, ini fatwa khos untuk istri saya, bukan untuk perempuan secara umum. Saya ditanya, Bah, kenapa istrinya nggak boleh bekerja? Karena saya itu mikir, sadar diri. Istri itu tiap hari dikasih nafkah sama suami saja, kadang-kadang masih berani. Apalagi punya penghasilan sendiri. Menakutkan. Ciri-cirinya perempuan seperti itu jilbabnya biru. Itu untuk istri saya. Tapi kalau ibu-ibu bongas mau bekerja silahkan. Kenapa perempuan sekarang harus bekerja? Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Dijemput L sih. Wali'an amsya ma'a akhin fi hajatihi la ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahur. Orang berdiam diri di masjid sebulan nggak disukai oleh Rasulullah, lebih disukai orang yang bekerja. Makanya kayak Walid pakai jualan kerupuk ora apa-apa, nyambut gawe macul ora apa-apa. Saya dulu itu kuliah narik becak 5 bulan untuk mencukupi kebutuhan saya kuliah, narik becak. Bahkan saya belajar sabar dari tukang becak. Tukang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang orang teka, becaknya tumpak di dewe. Tumpak di dewe. Berapa
mantan nih. Lebih lanjut Gus, kalau kita kemudian lihat pada masa kenabian sebelumnya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kaya raya Bu. King Sulaiman, istrinya 1000. Oh, bujuni saya Bu. Bendina keramas. Bendina keramas. Adan ya? Kata Pak Kiai tadi kalau adan sudah selesai saja Gus, selesai ya. Nanggo adan riyen. Lambat mandek mungkin kalau viral mulai. Apa? Asistennya juga. Iya. Ada fokus yang tidak baik sih Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau cerita Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Tapi satu saat Nabi Sulaiman itu duduk di depan masjid habis sholat, ketemu orang miskin. Apa yang Nabi Sulaiman sampaikan? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama orang miskin. Ini orang-orang ini protes. Anda itu raja kok ngomong miskin dari mana? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya memang raja, tapi saya nggak pernah makan uang kerajaan. Saya itu hanya bisa makan kalau dagangan saya laku. Jenengan tahu Nabi Sulaiman itu jualannya apa? Pecah belah, gerabah. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak pernah ngambil uang kerajaan. Makanya kenapa saya itu dulu ngotot milih Pak Prabowo? Karena saya itu punya prinsip, Pak. Pemimpin yang bagus itu adalah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi
pemimpin itu kaya baru jadi pemimpin itu jauh lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Nggih napa mboten? Saya ulangi, kaya baru jadi pemimpin itu jauh lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Pak Prabowo itu sudah kaya raya, maka nggak memikirkan dirinya sendiri. Kang Deddy Mulyadi itu nggak kaya-kaya banget, tapi sudah cukup dengan dirinya sendiri, makanya dia berbagi enteng. Nyoh. Kenapa? Karena sudah cukup dengan dirinya sendiri. Makanya saya dulu ketika mau bangun masjid di pondok, saya ditanya sama istri saya, "Bah, bangun rumah dulu apa bangun masjid dulu?" Saya jawab, bangun rumah dulu. Alasan saya apa? Sederhana, Gus. Kalau saya bangun rumah baru bangun masjid nggak akan jadi fitnah. Tapi kalau saya bangun masjid baru bangun rumah pasti jadi fitnah. Apa fitnahnya? Ya lumrah Miftah kayak iso bangun omah soale entuk turan semen masjid. Itu Pak Kapolsek, Pak Polisi. Soalnya orang Jawa kayak gak ada prinsip sing lakoni adem ayem sing nyawang kakean. Nah, sekarang Pak Nyuwun Sewu, yang rentan fitnah itu para kiai. Yang rentan dengan fitnah-fitnah soal maisah itu kiai. Kiai ora nyambut gawe mobil anyar terus. Kiai ora nyambut gawe uripe kepenak. Lagian kita itu nyinyirnya kebangetan ya. Ada kiai punya mobil dirasani, anak wong Cina sugih ra tau dirasani. Nggih mboten Bu? Ana wong Cina mobilnya 10, ya dia meneng bae. Tapi ana kiai mobilnya loro. Kiai ini seneng dunia, bermewah-mewahan. Ini loh. Mila jenengan nyambi nge-Grab, itu bagus. Supaya orang tahu Gus Aldi juga bekerja. Mangan orang ngandalke cangkeme selawatan tok iki. Soalnya Nabi Sulaiman itu miskinun yujalisu miskinan. Dia merasa miskin. Kenapa? Yang kaya itu kerajaannya, pemerintahnya, bukan dirinya. Makanya nyuwun sewu, niki pola keuangan Nabi Sulaiman. Niki kula matur, kanca-kanca kiai. Nabi Sulaiman itu kalau dikasih besar, Pak, itu ditolak. Sering ditolak. Bukan selalu, sering ditolak. Contoh, pemberian Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman membawa emas sekian gerobak, ditolak Pak sama Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman tahu ini ada ruswa, ada suap. Supaya Nabi Sulaiman bisa dikuasai oleh Ratu Balkis, ditolak. Tapi Nabi Sulaiman pernah menerima pemberian dari seekor semut. Nabi Sulaiman itu kan ditakdir bisa ngerti omongan hewan, ya kan? Di Jawa Barat juga ada yang ngerti omongan hewan, juga ngerti. Ini makoli rahmatan. Beliau keren loh, bisa ngerti, itu kan keren. Beliaunya keren. Berarti yang ngerti ilmu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh pernah keluar bersama pasukannya Bapak Ibu. Delala ono semut metu dari lubangnya. Semutnya ini teriak, "Oh, ono Nabi Sulaiman. Yuk kita masuk ke dalam lubang supaya tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman." Akhirnya Nabi Sulaiman dengar kalimat ini, Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya, Gus, sehingga tidak nabrak rombongan semut. Gara-gara semut ini tidak jadi ditabrak oleh Nabi Sulaiman, dia berterima kasih kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya mau terima kasih kepada Anda. Saya punya sebutir gula, tolong diterima. Nabi Sulaiman diterima, Bu. Akhirnya semut ini merangkak dari bawah ke atas sampai mulutnya. Gula ini dimasukkan ke dalam mulut Nabi Sulaiman. Pemberian emas dari Ratu Balkis ditolak, pemberian gula dari seekor semut diterima. Pengajarannya kiai-kiai ini nopo Pak? Ngapunten ya. Saya itu kan di pondok saya, kotak infak saja tidak pernah ada. Saya malu menerima kotak infak dari jamaah. Tapi kadang-kadang jamaah itu datang bawa jadah, bawa tempe. Kalau seperti itu, saya bilang sama istri saya, tolong jadahnya langsung dimakan, tolong tempenya langsung dimakan. Pelajarannya apa? Saya pengen memberikan pelajaran kepada istri saya. Ketika jadah, tempe, makanan-makanan kecil itu kamu makan, supaya kamu ingat
tumbuh kembangnya darah dan daging kita itu ada sumbangsih orang miskin supaya kita tidak sombong. Makanya kalau pemberian orang miskin begini saya terima. Saya kemarin sempat dari pejabat, gajinya nggak saya terima, langsung saya sumbang. Kalau dari orang kecil, kiai kalau betul soto, tolong soto ini didahar, saya makan supaya kita ini tidak sombong. Makanya kemuliaan seorang laki-laki adalah bekerja. Wa inna nabiyya Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrobu bi amaliyati. Nabi Daud yang kaya raya, dia bisa makan dan minum dengan menggunakan tenaganya sendiri, bekerja. Wahid dodol kerupuk berapa apa? Saya kerjain, saya punya perusahaan. Makanya kalau orang bilang Gus kok kayak temen, malah bilang dasar gus-gusan jual agama. Kalau mau sombong Gus, mendingan saya bisa jual, kamu punya agama juga nggak bisa jual. Saya kerja. Saya setiap tahun mengumrohkan orang itu 20 sampai 25 orang. Tahun kemarin saya mengumrohkan 25 orang plus bakul es teh 5. Makanya kalau sekarang pengajian ada penjual es teh, aku trauma. Ini khawatir ya. Ranjau itu. Soalnya kayak itu, saya itu kan yang budaya borong-borong bakul pertama itu saya. Tapi kadang-kadang saya melihat bakul-bakul itu lama-lama itu menjual belas kasih, bukan menjual dagangan. Padahal kayak dia ngaji, silakan bakul ya jualan. Tapi kadang-kadang dia nyuwun sewu, sok caper. Ini namanya ngaji, assalamualaikum. Kan nyong kaget. Nanti kita buka ini viral mami. Dan lucu nih, uang indah ya percaya. Oh, minta sampai bosok. Ya apa-apa. Sampai menyong bosok apa-apa. Yang penting kelakuan itu udah. Daripada banyak orang yang kelihatannya mulutnya halus tapi kelakuannya bosok dah. Ayo, inyong metakon. Kira-kira penipu itu mulutnya kasar apa halus? Orang mau berhutang yang kemudian tidak membayar hutangnya itu kira-kira mulutnya kasar apa halus? Halus. Bu ini ayo temen ya. Ujung-ujungnya apa? Inyong utang duit. Ini duitnya banyak, dikasih Gus itu 400.000, traktir bakso dong. Mulutnya halus apa kasar? Halus. Orang mungkin kalau mau bujuk si Heni, oh matanya picek ya, orang mungkin. Makanya saya dibilang kasar, saya apa-apa. Kasar sampai bayar apa-apa. Buktinya nyuwun sewu, keramik di kamar mandi itu yang dibutuhkan keramik kasar apa halus? Kasar. Halus kepala dasnya pecah ya gimana? Betul Bu? Itu yang bergawe. Jangan sampai kita salah. Hatta yaksila batnahu minal harami biti kasbi. Syarat supaya perutnya ini terhindar dari perkara yang haram adalah bekerjalah yang baik. Ini bener Gus, dilakoni. Dengan nge-grab nih, senajan niatnya nggak konten tetap dilakoni. Hasilnya berapun kita nggak urusan. Bocah-bocah hatro nih, oh ya hatro ya kerja. Orang itu takoni mertuanya kerjanya apa? Oh ini penerbang bah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling mertuanya ngomong, bocah hadroh modelnya mau sarung, jawaban aja di dalam sarung tapi delengen. Ilmune di sini prima. Ilmune. Gila kalau matur kali Gus Adi. Kenapa saya itu kok sergep poso? Kayak pas
pas hari itu saya pas jatuh puasa Daud. Ini bagi saya ini Gus, bagian dari hatta yaksila badnak, termasuk dalam rangka membersihkan perut saya. Saya itu alhamdulillah Bu, ditakdir kuat poso. Saya itu puasa Daud sudah dari tahun 2016. Berarti sekarang tahun ke-10 saya puasa Daud. Saya itu haji itu kadang-kadang ketika wukuf kok jatahnya Daud, saya masih puasa. Wukuf panas semua poso. Saya itu pernah puasa di Turki. Subuhnya jam 5, maghribnya jam 9 malam. Dia puasa. Orang kok kula niku wong saleh mboten, mergo kula seneng puasa. Tur dalam konteks hari ini, saya tuh kok malah wong soleh-soleh banget, malah medeni saya. Ya anak-anak hari ini ora apa-apa lah. Gitu. Karena terlalu soleh ki malah medeni. Bahaya. Saya loh ya. Kalau Pak PPN soleh-soleh semua. Bu. Ya, wong lanang anak-anak hari ini ora apa-apa lah. Rambutnya gondrong ora apa-apa. Lah wong nyong kira dinakal blas, ngerokok bae ora. Saya itu dari kecil nggak ngerokok Mas. Saya dulu menghindari rokok itu niatnya menghindari tomak, karena ada bahasa dalam kitab taklim itu al-alimu idza toma'a la yaqulul haq. Walaupun dia kiai orang alim tapi punya rasa tomak pasti tidak bisa ngomong benar. Kaitannya dengan rokok nopo Gus? Kalau kiai itu tidak ngerokok, minimal dia tidak tomak dengan jamaah. Jadi kalau jamaah datang dia nggak ngarep-ngarep jamaah bawa rokok. Tapi kalau kiai ngerokok, ini pusing dua hal. Jamaah yo mikir, kira-kira kiai adiknya rokoknya apa? Aldine yo mikir, kira-kira jamaah tekan nggak rokok apa ora? Makanya nyuwun saya itu nggak bisa ngerokok. Bukan karena saya nggak doyan rokok. Ya saya menghindari ini. Sekarang kalau kiai kan kadang-kadang jamaah begini, oh kiainya sukanya itu dibawain itu. Lah, ini gampang baik, senangnya degan. Makanya jamaah ben moro ning pondok gawane degan. Nganti rene nyong kayak kambing. Nah, kula wene carane. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perkara haram? Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perkara dosa? Jawabannya ada di hadis berikutnya. Ya Ali, idza mado alal mukmin. Kalau dalam hadis lain ada bahasa idza mado alal mar'i. Idza mado alal mukmin arbauna sobahan walam yujalisul ulama. Qasa qalbuhu wa jasara alal kabair li annal ilma hayatul qalbi. Jawaban ini supaya jenengan atine ora atos, ora gampang mangan sing haram, supaya pekerjaane berkah, uripe berkah. Jawaban ini. Ya Ali do Ali, idza madha nalikane wis lewat alal mukmin ing ngatasi wong mukmin. Apa arbauna sobahan 40. Apa arbauna 40 sobahan isuk. Walam yujalisu lan ora lungguh sapa wong. Al ulama ing ulama. Kosa mongko dadi atas apa kalbuhu atine wong. Kita itu nggak boleh lebih dari 40 hari sama sekali tidak ikut pengajian Pak Polisi. Maksimal 40 hari. Nggak boleh lebih. Itulah alasan kenapa Kiai Jawa itu kalau bikin rutinan pengajian selapanan. Tang Indramayu ngerti selapanan apa mboten? Lapanan itu 35 hari. Kiai Jawa, contoh saya ini lahirnya Minggu Pahing, maka saya punya rutinan pengajian di Ghafilin malam Minggu Pahing, jatuhnya itu 35 hari sekali. Istri saya itu wetonnya Setu Pahing, maka setiap malam Setu Pahing saya sholawatan sama Habib Zaidan. Kapan-kapan bisa datang ke sana, malam Setu Pahing. Itu jatuhnya 35 hari sekali. Pertanyaannya apa Pak? Supaya jangan sampai lebih dari 40 hari kita sama sekali tidak ikut pengajian. Jangan sampai lebih dari 40 hari kita tidak sowan ulama. Maka dikatakan an-nadhru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajahnya ulama itu adalah ibadah. Memandang wajahnya kiai itu adalah ibadah. Makanya pengajian yang paling benar di depan kiai, bukan di belakang kiai. Karena yang dipandang harusnya wajahnya, bukan silitnya.
Timur, anak bocah hadroh, inyongene 1 juta mulai setruk. Nanti saya pengajian pulang nggak usah diamplopi, untuk yayasan saja. Saya diamplopi. Yo nggih traktir ibu-ibu jilbab biru kan apa-apa. Ini masa sama. Damel mangan-mangan kanca-kanca guru niku mawon, tempat dada. Anggap mawon kalau bukti kali para guru. Jadi nanti kalau guru-guru makan bakso, langsung ingat, mangan amplopnya Gus Miftah. Tidak apa-apa. Sementing jenengan dongake nyong sehat, Gus Miftah kuat, dibuli maning ora apa-apa. Untung saya dulu itu, ibu saya itu pas ngidam saya makannya nganu Gus, semen 3 roda. Kokoh tak tertandingi. Siapa ngerti bagi diindos kalau 3 roda ya. Pun Pak Kiai, kalau golek berkaya ra golek amplope. Paling di amplope yo mboten nambah kula sugih malah mau dirasani. Kiai lara. Orang ngerti faktane itu. Idza madu 'alal mu'min arba'una sobahan. Ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yujalis ulama dan dia belum mujalasah dengan ulama, dia nggak ikut pengajian, yang terjadi adalah qasa qalbu, hatinya menjadi keras. Jadi ibu, bapak, kok suaminya ibu-ibu hatinya keras, dia minta sholat nggak mau sholat, nggak jadi imam yang baik, jangan-jangan suamimu nggak pernah ketemu sama kiai, nggak pernah ikut pengajian. Makanya ibu-ibu tuh hatinya banyak yang lunak Gus, karena di mana-mana saya pengajian yang paling banyak hadirnya adalah ibu-ibu. Padahal jalan masuk surga ibu-ibu sama bapak-bapak itu lebih jelas ibu-ibu. Lu tenang Gus, mau kita pakhlakun nisa. Ketika seorang perempuan menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Untuk laki-laki nggak ada, Pak. Perempuan melahirkan, kok ibunya perempuannya mati, maka dia masuk surga tanpa hisab. Laki-laki mati karena sunat, malpraktek. Gimana Pak? Perempuan tuh top. Tapi kenapa Gus? Kok isinya neraka paling banyak perempuan? Karena amalnya perempuan hilang gara-gara berani dengan suaminya. Perempuan yang berani dengan suaminya ciri-cirinya bajunya biru langit. Henny dan kawan-kawan. Oh Henny ketuanya. Henny kamu nggak gemuk kok. Ada penelitian 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Henny nggak gemuk, hanya salah planet ya. Lemu pede. Terus guru matematika lemu galak. Siswanya bisa setruk ya. Antar temen wajah ini. Terus kayak gini mana hadis sih? 5 menit lagi lah. Saya tuh sekarang tangan, kalian sedang ngaji minggu berapa kali? Saya capek kalau tiap hari. Sudah mulai ngurangi di rumah. Saya tuh kan nggak ngerti tumbuh kembangnya anak saya. Anak saya tahu-tahu udah kelas berapa, saya nggak pernah nungguin.
Jadi sebenarnya tadi sini saya berat, tapi karena saya cinta Indramayu ya ini tak. Tapi bohong. Perempuan itu amalnya banyak tapi hilang gara-gara keberaniannya dengan suami. Suami-suami tuh, jadi kan apa bayangin? Apakah kiai itu istrinya mesti patuh manut? Ora. Kiai malah bojone galak-galak. Lah kiai diwaneni sama istri ya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Wong Nabi aja diwaneni karo bojone. Kita itu dibantah sama istri paling hanya masalah-masalah sepele, Pak. Nabi Nuh itu dibantah sama istrinya masalah prinsip agama. Nabi Lot itu dibantah sama istrinya, itu prinsip agama, Pak. Kalau kita dibantah sama istri mungkin masalah sepele, Pak. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya punya prinsip, laki-laki punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Tapi laki-laki punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Maka kalau suami punya istri, kadang-kadang istrinya galak, kadang-kadang manut, raja wali. Serius ya. Makanya kalau istri marah dia nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Bapak-bapak pilih mana? Istri yang galak apa istri setruk? Bu, bapak-bapak pilih galak apa setruk? Galak, apa-apa. Kalau ibu-ibu pilih mana? Suami nikah lagi apa suami setruk? Langsung dipilih. Langsung dipilih. Stroke itu adalah penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah, terus ke orang yang tidak pernah ngaji hatinya menjadi keras. Kemudian kedua apa? Wajah saro alal kabair. Wajah sarolan dadi wani sapa wong ngalal kabair ing ngatasi ngelakoni dosa gede. Orang kok nggak pernah ngaji itu dia akan terbiasa dengan dosa-dosa besar. Makanya Nabi itu ditanya begini, ya Rasulullah mawal ismu, Nabi dosa itu nopo? Jawabannya Nabi nopo? Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Al ismu pakai sin gitu, bukan pakai tak, bukan sin. Al ismu. Kalau ismun itu artinya nama, kalau al ismu itu artinya dosa. Kanjeng Nabi dosa niku nopo? Apa jawaban Nabi? Al ismu mahaka fi sodrika. Perbuatan dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu menjadi tidak nyaman. Wa karihta ayatoliya alaihin nas, dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Perbuatan dosa itu kalau dilakukan hatinya pasti tidak nyaman. Ibu, bantah suaminya hatinya nyaman apa mboten? Mboten. Kalau nyaman berarti hatimu sudah biasa bantah suamimu. Karena perbuatan dosa itu begitu dilakukan hatinya menjadi nyaman karena sudah terbiasa. Pertama kali berani sama suami pasti hatinya tidak nyaman. Laki-laki selingkuh hatinya nyaman apa tidak, Pak? Tidak nyaman. Kok lama-lama selingkuh berarti terbiasa dengan perselingkuhan, maka hatinya nyaman. Makanya saya itu nggak setuju Gus kalau diam itu emas. Karena kalau diam itu emas berarti selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh biasanya diam-diam. Tapi dalam masalah uang saya setuju diam itu emas. Diam itu adalah emas. Makanya kalau Kiai Tamam istrinya minta emas gampang, diamlah. Waktu adalah makanya kalau istri minta uang suami kasih waktu. Kondisi sing sabar. Jadi medeni ini orang
Orang itu kalau tidak pernah ngaji, maka dia hatinya keras, dia berpotensi melakukan dosa besar. Termasuk tadi itu, dia menganggap yang halal itu menjadi yang haram halal. Makanya jadi pejabat yang korupsi, jadi pejabat yang memanfaatkan jabatannya. Maka kula matur, programnya Pak Prabowo MBG, makan bergizi gratis, itu mulia banget. Karena memberikan makan kepada orang lapar itu jauh lebih besar dicintai oleh Allah dibandingkan membangun Ka'bah. Ibrahim sama Ismail. Bahkan dalam hadis termasuk Mustafa niki Mas Aldi, itu orang hadis begini, man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Orang yang memberikan makan orang lain akan dicatat, akan dihapus darinya 1.000.000 keburukan, dicatat 1.000.000 kebaikan, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 kali lipat. Makanya saya mendukung program makan bergizi gratis Pak Prabowo. Makanya saya akan sangat mengutuk ketika pelaksanaan di lapangan kok banyak orang zalim terhadap program ini. Jika batik, KKN dan lain sebagainya, itu neraka. Programnya Pak Prabowo harus sukses, anak bangsa harus mendapatkan makanan yang bergizi supaya masa depannya menjadi indah dan baik. Makanya tidak boleh kita main-main dengan uangnya rakyat. Setuju Ibu? Caranya gimana? Ngaji supaya tidak berpotensi hatinya keras dan dia melakukan dosa-dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Sudah jam 2, pengajian selesai. Ya pengajian gratis lah suwe-suwe ya. Kan apa? Saya malam hari ini harus ke Wonosobo, jamaah saya itu menikahkan anaknya. Beliau itu kalau malam akad pagi mesti pengajian di pondok. Dari Wonosobo Dieng, berangkat pagi sampai Dieng jam 3 pagi lagi jualan ke pasar. Makanya saya ternyuh, saya akan datang ke sana. Pokoknya kula mau niat pengajian ngoten iki lek iso aja nyusahke panitia. Wis ora disuguh ora apa-apa. Puasa. Loh, saya itu bilang sama anak-anak yang dulu saya ngaji kayak Budi, Andri, saya itu nggak pernah makan di tempat pengajian. Saya selalu bilang panitia nggak usah bikin makanan macam-macam, nggak usah nyuguh saya macam-macam. Saya itu jarang makan soalnya. Saya itu bahagia kalau perut saya itu nggak terlalu kenyang. Lebih bahagia. Makanya saya dibully kayak apa kemarin. Saya sehat-sehat saja. Wong hidup saya bahagia. Komentar nggak pernah saya baca, Gus. Karena ketika melihat komentar haters, saya punya prinsip, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Jadi nggak perlu sakit hati. Tapi kamu juga begitu, Lin. Kalau punya pasangan, cintailah pasanganmu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bukan sepenuh jiwa. Jadi kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit. Ya kan mikir ya. Tapi ngapunten kula nyuwun pamit. Muga-muga berkah, sekolah tambah gede. Muga-muga kula saged sowan ing dramayu. Mboten usah digawani napa-napa, mboten usah disangoni napa-napa. Pun kula mulih dhewe. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kula benjang mangkat haji, kula dongake jenengan muga-muga iso nyusul. Dongake kula muga-muga selamat lan mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.